Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala yawmiyamtillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirul umur. Menanggapi problematika yang sedang terjadi saat ini dan sedang gencar-gencarnya selalu dibahas oleh media sosial maupun di dunia realita, menanggapi terhadap antara perubahan dan keberlanjutan. Kalau saya lihat ini sangat menarik sekali. Karena kenapa? Di dalam perjalanan sejarah bangsa ini dari zaman dahulu kala, dari zaman Sriwijaya sampai ke Kediri, ke Singosari, sampai ke Majapahit itu, sampai ke Mataram Islam, semuanya itu berkesinambungan atau dilanjutkan semua pemerintahan sebelumnya. Walaupun Ken Arok itu membuat terah baru pada saat itu, tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa dia akan melanjutkan kejayaan-kejayaan sebelumnya seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Airlangga misalkan. Sama halnya ketika Singosari itu hancur, di waktu Prabu Kertanegara itu hancur, maka setelah kehancuran Prabu Kertanegara dengan kerajaan Singosarinya, maka yang melanjutkan adalah Raden Ramawijaya, sang menantu dari Prabu Kertanegara tersebut. Walaupun Ramawijaya ini memiliki kerajaan baru yang bernama Majapahit dan membuat terah baru, tapi dia tetap melanjutkan keemasan, kejayaan atau kemakmuran yang pernah dilakukan oleh kerajaan Singosari pada saat itu. Ketika Majapahit itu hancur, maka ada juga yang meneruskan, yaitu Demak, walaupun sudah berbeda haluan. Dalam artian apa? Bahwa tidak ada yang ingin merubah kemajuan-kemajuan yang pernah dicapai oleh orang-orang sebelumnya. Tidak ada suatu sistem atau suatu kerajaan itu ingin menggubur kemajuan-kemajuan di zaman sebelumnya, lalu mengganti dengan sesuatu hal-hal yang baru yang belum tentu lebih maju daripada hal-hal sebelumnya. Dan hampir itu semua terjadi di dunia. Di Israel itu kejayaan nenek moyang mereka yang mengkultus, yang mereka mengaku bahwa Sulaiman bin Daud alaihissalam adalah nenek moyang mereka dan nabi-nabi Israel adalah nenek moyang mereka. Israel itu tetap ingin melanjutkan kejayaan-kejayaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di masa pemerintahnya sampai saat hari ini. Lah, ketika Singosari itu dihancurkan oleh Jaya Katuang, maka jelas terah Tunggul Ametung ingin dilanjutkan oleh Jaya Katuang di kerajaannya. Walaupun pada akhirnya Jaya Katuang itu hancur oleh Raden Ramawijaya atas bantuan pasukan Kubilai Khan dari Mongol, tapi keberlanjutan itu yang dilakukan oleh Raden Ramawijaya adalah juga ingin melanjutkan kepemerintahan yang ada di Singosari, walaupun kerajaannya sudah berpindah ke daerah yang lain. Di Indonesia ini kalau tidak dilanjutkan apa-apa atau agenda-agenda kinerja kemaslahatan yang ada di Indonesia ini, maka akan hanya sebatas stagnan saja atau berjalan di tempat saja. Soeharto itu melanjutkan kepemimpinan Soekarno, walaupun ada sebagian yang memang tidak lanjutkan karena memang ada tekanan-tekanan besar yang mungkin Soeharto pada saat itu tidak mampu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Soekarno itu adalah guru dari Soeharto. Ketika Soeharto menjadi presiden, pembangunan itu terus dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie, walaupun banyak perbedaan pendapat antara Soeharto dan Habibie, karena bagaimanapun Habibie itu selalu mengaku dirinya adalah masih murid Presiden Soeharto, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh presiden kita saat ini adalah Presiden Joko Widodo, karena pada bulan Oktober nanti ini presiden ini ada pergantian presiden baru nanti.
apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pondasi-pondasi ini sudah dibuat oleh Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Maka hal-hal seperti ini, jika pondasi-pondasi ini tidak dilanjutkan oleh Presiden baru di bulan Oktober ini, maka kita ini akan sia-sia. Penungguan kita ini untuk menanti Indonesia emas ini akan sia-sia. Karena kenapa? Banyak waktu terbuang, puluhan tahun waktu kita terbuang menunggu kejayaan bangsa kita, menunggu Indonesia ini Indonesia emas, karena semuanya dirubah. Ibu kota khususnya ibu kota ini kalau tetap di ibu kota yang sekarang di Jakarta, maka selisih jamnya itu sekitar 1 jam dengan negeri jiran. Tapi kalau sudah pindah ke Kalimantan itu, maka selisihnya hanya setengah jam, dan juga tidak memenuhi standar ibu kota nasional. Melihat pengangguran di sana masih banyak, lahan pekerjaan menipis, banjir sampai saat ini tidak ada satupun gubernur yang mampu mengatasi banjir, persoalan banjir di Jakarta ini. Karena memang wilayahnya sudah tidak pas, tidak cocok, dan mudah gempa, macet yang luar biasa, panas yang luar biasa, karena banyak pantulan-pantulan matahari yang semakin membuat panas ketika dipantulkan ke gedung-gedung penyakar langit di Jakarta itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden kita saat ini, Presiden Joko Widodo, memindahkan ibu kota adalah suatu ketepatan yang sangat pas untuk menuju Indonesia emas di tahun-tahun yang akan datang ini. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memiliki ibu kota baru dan memiliki pondasi-pondasi yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada saat ini, maka memang selayaknya untuk memimpin selanjutnya, untuk mengelola bangsa dan negara ini selanjutnya adalah memang yang ingin betul-betul melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, atau yang telah pondasi-pondasinya telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Karena melihat dari segi pergaulan internasional sekarang, Indonesia ini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Karena mungkin Indonesia ini seperti apa yang dikatakan oleh Anies Mata, bahwa akan menjadi kekuatan 5 besar power dunia nantinya, bisa mengalahkan negara-negara yang sudah maju lebih duluan. Karena kita memiliki nikel, kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang tentang hal ini Prabowo Subianto sangat paham betul untuk mengelola semua ini. Karena Prabowo Subianto ini sudah teruji dalam proses jalan hidupnya, itu sudah teruji bagaimana dia membangun pasar, bagaimana dia membangun petani, dan bagaimana dia juga membangun partai politik, bagaimana dia membesarkan pencaksilat, bagaimana dia membangun peternakan di rumahnya. Dia sudah teruji dengan kemampuan dirinya sendiri dan dengan kemampuan modal yang dia miliki. Lah, sekarang modal itu sudah dibiayai oleh negara, maka dengan sangat mudah sekali Bapak Prabowo Subianto ini lebih memajukan negeri ini dengan fasilitas-fasilitas yang memang telah disediakan oleh negara Republik Indonesia. Sehingga perubahan-perubahan atau kata-kata perubahan tersebut sangatlah tidak cocok dan tidak layak dipraktikkan terhadap suatu negara yang ingin lari cepat dan ingin berkembang lebih jauh daripada sebelum-sebelumnya. Maka sangat dipastikan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara emas, Indonesia emas, dan akan menjadi kekuatan super power 5 besar dunia ketika apa-apa yang telah dibangun, pondasi-pondasi yang telah dibangun ini dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan kerja keras dan juga dengan keseriusan untuk memajukan negeri ini.